Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Ibrani 6 ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Ayang gojol ma no belgesian nasi dedo di bain par wariana. Jala pamomosod do wari papatehon nasa parsalisian. Bersabar dan penuh pengharapan. Dari ayat harian kita pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan hukum Taurat yang ketiga, yang isinya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Ketika kita dengan sembarangan menggunakan nama Tuhan Allah, itu artinya kita tidak takut dan kasih kepada Allah. Dan itu menunjukkan kita telah jatuh melanggar hukum Taurat yang ketiga. Sering sekali untuk meyakinkan seseorang bahwa kita telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu menggunakan nama Tuhan dengan istilah tanda kutip demi Tuhan. Sementara kita sendiri dan Tuhan saja yang mengetahui kebenaran dari apa yang telah kita lakukan. Tuhan akan marah jika kita menggunakan namanya hanya untuk meyakinkan orang lain. Bersabarlah dan tetaplah berharap. Dan jangan sampai menyalahgunakan nama Tuhan kita demi kepentingan diri kita sendiri. Bahkan sampai berbohong. Penulis surat Ibrani mengajak orang-orang Kristen untuk bersabar. Kalau kita baca dari pasal 6 ayat 9 sampai ayat 20. Ini berbicara soal percaya kepada janji Allah, bersabar dalam menantikan janji Allah dan berharap. Sebab janji Allah itu ya dan amin, pasti. Abraham adalah tokoh yang disebutkan secara khusus dalam perikop ini. Ia dikenal dengan kesabarannya dalam menantikan janji Allah. Ia mau bersabar karena Allah telah berjanji dan bahkan bersumpah demi dirinya sendiri. Kita baca ayat 13-15. Oleh karena Allah tidak pernah berubah dan sumpahnya dapat dipercaya sepenuhnya sebagai kebenaran. Ayat 16-18. Janji Allah memotivasi orang-orang pilihan untuk meletakkan pengharapan mereka pada Kristus. Ayat 19-20. Allah kerap memerintahkan kita untuk bersabar. Mungkin ini terkesan ironis sebab perintah itu justru mengharuskan kita untuk tidak berbuat apa-apa terkadang. Tapi ketika kita terdengar mudah, perintah ini ternyata sulit dilakukan. Kita harus belajar untuk berdiam diri ketika kita ingin menyelesaikan masalah dan mengubah apa yang terjadi dalam hidup kita supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Berdiam diri, menanti, menunggu. Tetapi kalaupun dikatakan berdiam diri bukan menjadi tidak melakukan apa-apa. Tapi dalam menanti itu kita percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Tidak sedikit kita menempatkan Allah kita itu mungkin karena menurut kita dia belum menepati janjinya, seolah-olah kita menuntut, bahkan tanda kutip mencobai.
hingga mengeluarkan pertanyaan, mengapa hidup saya belum berubah? Bukannya Allah sudah berjanji? Sesungguhnya musuh dari semua janji adalah kegemaran terhadap perubahan yang instan. Kenyataannya, janji Allah bagaikan bahan bakar yang menyalakan kesabaran. Makin besar janji Allah yang kita pegang, makin besar kesabaran kita dalam menantikannya. Makin dalam dan makin kokoh pengharapan kita kepadanya. Bila janji itu pasti, mengapa kita harus terburu-buru? Nantikanlah dengan sabar. Apakah kesabaran kita sudah diambang batas? Berdoalah. Kita bisa meminta kepada Allah agar pengharapan kita dikuatkan kembali. Allah sudah begitu sabar kepada kita, maka kita juga harus belajar sabar dan senantiasa mengasihi Allah yang setia mengasihi kita. Pergunakanlah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Percaya sepenuhnya kepada janji Allah, berharap sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan di dalam kesabaran kita itu, di dalam pengharapan kita itu, jangan sampai menyalahgunakan nama Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur diingatkan hari ini, supaya kami senantiasa teguh di dalam iman, pengharapan, kesabaran kami. Dan kami senantiasa melakukan apa yang Engkau perintahkan. Bersabar dan menggunakan nama Tuhan Allah hanya di dalam penderitaan, doa, dan puji-pujian. Ampuni kami Tuhan, jika kami pernah menggunakan nama-Mu dalam kesia-siaan. Dan kami percaya Engkau senantiasa membimbing, menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.